Tapi iblis juga mengatakan bahwa aku tak berdaya kepada hambamu yang taat. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Siapa mereka? Yang mukhlis, yang mukmin, yang bertakwa, yang beriman, yang soleh, soleha. Aku nggak berhasil di situ. Aku nggak berdaya untuk menghadapi mereka. Tapi mereka yang cupu-cupu akan aku giring untuk mereka cinta kepada dunia. Terasa indah semua apa yang dilakukan. Indah. Memfitnah Adam jadi indah. Memfitnah Tuhan jadi manusia menjadi indah. Semua yang mereka lakukan akan menjadi terasa indah bagi mereka di dunia. Itu sumpah iblis itu. Itu sumpah iblis. Nah, tanda-tanda kemudian orang yang kepenuhan iblis dalam dirinya itu suka berbohong. Dalam hal keyakinan yang mereka kedepankan hanya kebohongan. Tak ada yang lain. Hanya berbohong dan berbohong yang mereka bisa. Mereka mengajarkan agama mereka dengan pola kebohongan. Semua serba bohong. Semua dusta. Dusta sedusta-dustanya. Tapi iblisnya membuat bahwa apa yang mereka lakukan itu indah. Nah, itu dia. Sekali kita mendengarkan ucapan mereka berbentuk kalimat, pasti bohong. Pasti kedustaan yang diucapkan. Kalau mereka bercerita tentang keyakinan mereka, maka yang terlontar dari mulut mereka itu pasti kebohongan. Saya yakinkan berjuta %. Silakan aja buktikan itu. Silakan teman-teman. Oke, datang lagi Bang Kajiro, Bang Masaha. Udah bawa data Bang, silakan. Iya, cuma aku mau nanya. Enggak, topinya ini Mas, antarlah Mas, topinya ini. Ya. Kenapa kau jadikan Nabi Adam, kau bersekongkol dengan si Bilisis bahwa Adam itu sumber dari dosa waris? Ya itu kenapa Mas? Kenapa kau bersekongkol dengan si Bilisis? Silakan Mas. Kan faktanya yang tertulis memang begitu, Bang. Jadi kalau umat Kristen itu meyakini Adam itu sejak semula itu diciptakan untuk tidak bisa mati, Bang. Nah, kematian itu baru datang setelah makan buah itu. Nah, aku mau nanya nih, kalau ajaran Islam bagaimana? Apakah Adam waktu diciptakan itu untuk hidup selamanya atau satu waktu akan mati juga? Entah itu karena serangan jantung, diabetes, atau kanker gitu. Aku mau nanya, Bang. Oke, silakan Gurunda. Gimana Bang Suma? Adam alaihissalam itu dicipta oleh Allah untuk mengisi bumi. Ya. Nah, artinya kalau Adam alaihissalam dicipta untuk mengisi bumi, berarti Adam ditempatkan pada alam yang menuju kepada kebinasaan. Tempat kekalnya di mana? Di jannah, baru mereka kekal. Adam dicipta oleh Allah bukan untuk di sana. Proses awal penciptaannya itu untuk mengisi bumi menjadi pemimpin. Nah, nanti setelah dia di bumi, dilihat upaya mereka kemudian hidup. Apa yang menjadi ketetapan ketentuan Tuhan, mereka taat kepada ketentuan itu, diupah jannah. Begitu juga sebaliknya, yang kufur terhadap perintah Allah diupah neraka, gitu loh. Ya, kita beda di sini Bang Zuma. Ya kan jelas tadi Bang Zuma bilang kalau di dalam Islam ya Adam diciptakan memang nantinya akan mati gitu loh. Nah, kalau menurut umat ajaran Kristen nggak begitu. Di mana dalilnya bahwa Adam dicipta untuk kekal di Eden, itu di mana dalilnya? Lah, kan dikatakan pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Berarti kalau nggak makan buah itu Adam nggak akan mati, Bang. Nah, kalau kemudian Allah Tuhan dalam hal ini ya tahu bahwa Adam ini punya potensi free will, punya kehendak bebas. Makanya dia dikasih perintah, jangan kau mendekati. Kenapa? Karena punya potensi mendekati. Artinya ada masa di mana Adam akan mati, ada masa Adam akan makan. Kalau bukan Adam, maka anaknya. Kalau bukan anaknya,
lalu cucunya, bukan cucunya, cicitnya. Ada masa. Kenapa? Karena tidak semua manusia itu bisa kemudian sama seperti Adam alaihissalam. Jangan generasi kedua, generasi pertama aja sudah makan buah itu. Jadi ujung-ujungnya pasti ke bumi juga. Ujung-ujungnya pasti mati juga. Ketika ada perintah, pada saat engkau memakannya, maka engkau akan mati hari itu juga. Nah, kalau Adam tidak memakan, oke, anaknya, cucunya, cicitnya, ada nggak jaminan? Sementara mereka diberi syahwat, mereka diberi nafsu. Bukan malaikat mereka ini. Sama seperti seorang ulama, mungkin beliau adalah ahli ibadah, tapi ada yang menjamin keturunannya ahli ibadah. Itulah hikmah kenapa anak Nabi Muhammad itu semuanya mati muda. Karena tak ada jaminan mereka ini akan tetap teguh, istiqomah melakukan ajaran ayahnya. Karena mereka bukan nabi, yang nabi itu cuman ayahnya. Kapan mereka hidup panjang usia, dia kemudian diantaranya menjadi anak melakukan dosa, maka apa yang terjadi? Nabi Muhammad tidak meninggalkan anak yang saleh dan salehah berarti. Maka sebelum itu terjadi, Allah mematikan mereka supaya tidak menodai kenabian ayahnya. Itu salah satu hikmah. Bagaimana dengan Adam? Adam mungkin bisa bertahan, tapi generasi kedua gimana? Di sana belum ada sesuatu yang bisa dijadikan sebagai suri teladan. Belum ada guru, belum ada ustadz, belum ada pembina, belum ada pembimbing. Tiba-tiba saja kemudian ada pengaruh iblis, di mana iblis itu sangat kuat untuk menghasut manusia agar manusia itu tetap meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Jadi tidak ada jalan mau kekal di sana, nggak ada. Ujung-ujungnya ke bumi. Ujung-ujungnya ke bumi. Jangankan Adam alaihissalam, saudara Kajiro, kita manusia ini yang sudah diperlengkapi dengan senjata, diperlengkapi dengan ilmu, diperlengkapi dengan alat, diperlengkapi dengan apapun yang kita butuhkan sekarang itu sudah ada. Toh kita jatuh juga kan? Mau dia pendeta, mau dia ustadz, mau dia ulama, mau dia pastor, jatuh juga kan pada akhirnya. Itu artinya bahwasanya iblis itu senantiasa mengintai kita. Jadi kalau ada agama di atas muka bumi ini, anteng-anteng saja, tidak ada larangan, tidak ada yang haram dalam agamanya, pahami, itu sudah masuk dalam lingkaran sibilisisis. Karena hanya iblislah yang menghalalkan segala cara untuk kepada anak Adam itu merasa merdeka, merasa tidak lagi terbebani perintah. Dan itu hanya ada di agama saudara. Ketika Adam diberi perintah, iblis datang, hei, jangan ada larangan, jangan ada perintah, kamu bebas. Inilah yang ada dalam Galatia 5 nomor 1. Orang Kristen dimemerdekakan dari kuk penghambaan dan dimemerdekakan dari aturan-aturan Tuhan. Siapa yang tepuk tangan ketika orang Kristen dimemerdekakan dari semua aturan Tuhan? Siapa yang tepuk tangan? Ketika kemudian Paulus berkata, dengan matinya Yesus, maka segala perintah yang ada dalam hukum Taurat dan ketetapan-ketetapannya sudah dibatalkan. Yang tepuk tangan siapa? Ketika sibilisisis. Ketika kemudian ada perintah datang, kemudian perintah itu dibatalin, yang tepuk tangan siapa? Iblis. Karena mereka banyak pengikut. Itu. Nah, ada nggak yang haram di agama Anda? Nggak ada. Apa bedanya dengan iblis yang datang kepada Adam? Adam, kamu diharamkan untuk mendekati buah pohon itu, apalagi memakannya. Haram bagimu. Kapan kau makan? Mati hari itu juga. Iblis datang. Alah, jangan kamu percaya. Justru kalau kau makan itu kau hidup kekal. Nah, inilah yang terjadi. Apa bedanya iblis datang kepada Paulus, Paulus datang kepada orang-orang Kristen ini menghalalkan segala macam cara. Segala sesuatu halal bagiku. Ya. Ketika Yesus berkata dalam Lukas 16 nomor 17, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat itu tidak boleh dibatalkan. Itu kata Yesus. Datang sibilisisnya. Dengan matinya Yesus, maka segala perintah dalam Taurat dan semua ketetapannya telah dibatalkan. Ya. Hanya orang dongok bahlul yang mau mengikuti pola seperti itu dalam beragama. Yang disebut orang yang beragama, jalan keselamatan itu
harus dikelilingi oleh apa? Kesalahan-kesalahan. Dia berada di jalan tengah. Kiri kanannya, muka belakang kesalahan semua. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itu yang betul. Lah, kalau sudah tak ada perintah, tak ada larangan, semua jadi jalan. Semua jadi jalan. Makan babi, yang penting percaya Yesus Tuhan, jalan ke surga. Makan kucing, makan orang, makan biawak, makan asu, pokoknya nggak ada, semuanya jalan. Kenapa? Karena sudah tak ada lagi aturan perintah. Kolose 2 nomor 12, jangan lagi kau mau diperintah dengan perintah-perintah, jangan makan ini, jangan makan itu. Alamak, ini kok persis sekali dengan iblis yang datang kepada Adam alaihissalam. Kenapa bisa kayak gitu? Satu-satunya agama yang mengatasnamakan ajaran kebenaran, tapi kok nggak ada yang haram. Semua boleh. Ini apa ini? Apa bedanya dengan keinginan iblis kepada Adam? Hei Adam, semuanya boleh. Hei Adam, semuanya halal. Hei Adam, semuanya bebas. Apa bedanya dengan Paulus? Apa bedanya coba? Pandai-pandaian dia mengatakan, Kristus telah menyebut kita dari ketut Taurat dengan jalan menjadi ketut. Karena ada tertulis, terkutulah orang mati. Apa hubungannya coba? Sejak kapan hukum Taurat itu adalah kutukan? Justru di dalam Ulangan 27 nomor 26 kata Elohim, terkutuklah orang yang tidak melakukan Taurat itu dengan perbuatan, dengan praktek. Kalau cuma berteori, genggam hari setiap hari ke rumah ibadah, Bibelnya orang Yahudi, di situ ada Taurat, tapi cuma teori doang, tidak dipraktekkan. Apa bedanya? Makanya Yesus berkata dalam Matius 23 nomor 2, apa kata Yesus di sana? Jangan kau ikuti orang-orang Farisi, jangan kau ikuti ahli Taurat. Mereka menduduki kursi Musa, mereka cuma berteori tapi tidak mempraktekkan. Jangan kau ikuti itu. Apa bedanya dengan Kristen? Kalau ahli Taurat, orang Farisi kemudian berbicara mengenai Taurat, memang kitabnya. Itu memang kitabnya mereka. Kitab itu diturunkan dari langit ke bumi memang untuk mereka. Tapi orang Kristen sudahlah, bukan kitabnya, ditenteng kemana-mana. Tapi itu tidak dipraktekkan. Cuma diteorikan saja untuk nakut-nakuti umat Islam. Kami pengikut jalan lurus lah. Kami ini nyembah Elohim lah. Kami pengikut Nabi Musa. Cuman mau gaya-gayaan kayak gitu. Babi dimakan, kucing dimakan, ular, kera, monyet, padale, biawak, semua dimakan. Hei, apanya kalian ini? Apa bedanya coba dengan Adam ketika kemudian jatuh? Kalau Adam jatuh kemudian karena hanya melanggar satu perintah, dan Anda fitnah itu mewariskan dosa kepada keturunannya, maka saya pun mengatakan orang Kristen yang makan semua yang diharamkan, melanggar semua yang diharamkan dalam Torah, itu mewariskan dosa kepada Kristen-Kristen yang anaknya yang lain. Makanya Yesus mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Saat itulah aku Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa pada hari terakhir itu nanti? Ya anak-anaknya Kajiro, anak-anaknya Masaha, anak-anaknya Bombom, anak-anaknya Edis, anak-anaknya Erka, anak-anaknya Agatha, cucu-cucunya, cicit-cicitnya yang akan disemes oleh Yesus nanti di hari terakhir. Kenapa? Karena bapaknya dongots, ibunya dompala. Sudah datang padanya kebenaran, masih juga blampet. Itu yang terjadi. Udah Al-Quran datang menasehati, orang-orang Islam duduk dalam perkara ini menyampaikan, Yesus hanya mengajarkan begini loh, Yesus menerangkan kayak gini loh. Tidak, mereka tetap aja mengikuti yang menghalalkan segala perintah. Wah, cantik kali hidupnya. Bedanya dengan sibilisis apa kira-kira? Coba kita baca Kolose 2 ya. Dikatakan begini, di data kita langsung ke 16-nya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Saban. Tak boleh lagi katanya. Jelas-jelas di situ perintahnya, Ulangan 4, jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Apa yang telah kutentukan harus kau jalankan. Jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Datang si Paulus, hei
Hei, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Kau makan semua yang bisa masuk dalam perutmu, kau minum semua apa yang bisa masuk dalam mulutmu. Semua ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Hei, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Mana ada orang beribadah kepada malaikat, ngadi-ngadi, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri untuk pikiran duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahiyah. Hai, ilahiyah juga dibawa-bawa. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Yesus, pernah tulis dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Wow, seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Wow, jangan kamu mengikatkan dirimu kepada rupa-rupa peraturan. Bebas, kayak monyet, kayak kera, nggak ada aturannya. Jangan lagi kamu diatur. Jangan makan ini, jangan jamak ini, jangan rasakan itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah dan ajaran-ajaran manusia. Aduh, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya. Selain itu hanya untuk memuaskan hidup duniawi. Weh, mama hukum Tuhan dibilangnya tidak ada gunanya. Betul-betul. Sudah gitu diikutin. Siapa yang tepuk tangan kemudian ketika aturan-aturan Tuhan itu dianggap tidak ada gunanya? Siapa yang tepuk tangan? Sibilisis. Tepuk tangan. Itulah kalian. Makanya Yesus itu menendang kalian tendangan putar tanpa balasan. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Kalian mengikuti sibilisis. Itulah kalian. Didatangkan Islam, didatangkan Nabi Isa, didatangkan Islam kepada kalian. Tidak mempan. Pokoknya kami tidak mau ikuti aturan Tuhan. Kami sudah bebas. Galatia 5 nomor 1. Kita bacakan ya. Kita lihat data-data yang ada di dalam pengajaran Paulus ini. Bagaimana Paulus ini mengajak manusia meninggalkan hukum Tuhan. Apa kata dia? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Merdeka dari mana, Cak Ayu? Hei, Hukum Taurat. Kau mau merdeka dari Hukum mana? Taurat. Marilah kita supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Dari apa? Dari apa kamu dimerdekakan? Dari mana? Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan kamu mau lagi dikenakan ku penghambaan. Sudah tak mau lagi menghambakan diri. Jago kali. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak ada gunanya bagimu. Ajaran dari mana lagi ini Subaidah dapat? Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Terus kenapa kalau memang wajib melakukan hukum Taurat? Bukankah itu perintah Tuhan? Kenapa kamu yang sewot? Kenapa kamu yang marah? Kenapa kamu yang membatasi? Lu lebih Tuhan daripada Tuhannya Yahudi? Barang siapa yang memotong ujung nonotnya, maka dia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Ya bagus dong. Karena dengan menjalankan hukum Taurat manusia bisa selamat. Kok jadi kayak hukum Taurat itu momok yang sangat menakutkan? Apa bedanya dengan ular tua yang datang kepada Adam? Adam, jangan kau tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat. Jangan, makan dong. Jangan lagi kau mau diperhamba dengan perintah-perintah kayak gitu, dibatas-batasi masalah makanan, minuman. Jangan, aturan-aturan apa itu. Makan. Makan Bang Juma, makan katanya, makan. Ya. Nah, jadi Paulus dengan sibilisis yang datang kepada Adam, bedanya apa? Kira-kira bedanya apa? Iblis, ular tua, mengajarkan Adam untuk jangan mau dibatasi makan minum. Paulus datang mengajarkan Kristen untuk jangan membatasi diri makan minum. Kira-kira bedanya iblis dengan Paulus itu apa? Paulus itu pilihan Tuhan Yesus. Pasti ini dulu Kojiro. Kalau Jero silakan dibantah dulu kalau Jero. Nah, apa bedanya Paulus dengan iblis? Sama-sama ingin menghapus perintah Tuhan. Silakan. Kolori hijau. Gini loh Bang. Ini memang
Lanjut Bang, Masang bercanda. Lanjut. Iya. Ini Bang. Iya, silakan. Memang betul Islam itu membawa kebenaran ya. Masalahnya kebenaran yang dibawa Islam itu pincang Bang, hanya setengah. Contoh, mengharamkan onta tapi mengharamkan babi tapi menghalalkan onta. Dan yang kedua, sunatnya juga kebanyakan. Yang harusnya dipotong hanya sedikit aja di ujung, tapi Jangan dompalat. kulit yang menutupi gelas itu juga harus dibuang. Gimana Bang? Jadi sebentar Bang, dikit. Aku disunat Bang umur 13 tahun ya. Aku disunat seperti Islam. Jadi kalau Bang Kefas itu bertanya kepada saya, apakah aku disunat seperti Islam atau tidak disunat? Aku akan sarankan tidak disunat daripada melakukan sunat yang salah Bang, gitu Bang. Ya. Yang penting sunat. Adapun kaidah-kaidahnya itu ya tergantung dari orang yang mau melakukan itu. Sekarang permasalahannya si Paulus ini kok sama seperti iblis. Itu loh. Segala sesuatu boleh, segala sesuatu halal. Ini kok sama seperti setan. Di dalam kitab saudara itu jelas sekali loh dikatakan 1 Korintus 6 nomor 12 itu. Segala sesuatu dibolehkan bagiku, tapi aku tidak mau diperhamba. Kemudian di dalam 1 Korintus 10:23, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Ya, betul. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ini dalil dari mana Paulus mengatakan segala sesuatu itu dibolehkan? Siapa yang ngajarin dia ini? Kok kayak seperti setan? Setan datang kepada Adam. Segala sesuatu boleh kau makan. Dari mana setan ini mendapatkan itu? Ilmu itu? Dari firman Tuhan? Tidak. Nah sekarang Paulus dapat dari mana? Di mana ada firman Tuhan yang mengatakan segala sesuatu halal? Di mana itu terjadi? Nggak ada. Oke, Bang Juma. Ada. Di mana? Di mana? Silakan. Itu ketika Rasul Paulus membatalkan itu semua, ketika Yesus mengatakan begini, apa yang keluar dari mulutmu adalah najis yang dimuntahkan. Contoh seperti daging babi. Ya. Kenapa kami nggak najis makan B2? B2 itu kan apa kata Yesus? Apa yang keluar dari mulutmu yang kau muntahkan itulah najis yang kau keluarkan. Nah, ketika kami makan B2 nggak muntah, ya nggak najis lah. Ya, di mana Yesus menghalalkan babi, di mana? Nggak ada secara eksplisit, nggak ada dibilang B2. Itu dia. Memang di imamat memang itu dilarang. Terus kenapa Jadi, contoh. Kenapa kemudian datang Paulus menghalalkan itu? Apa bedanya dengan iblis yang datang menghalalkan kemudian untuk memakan buah ilmu larangan itu, pohon larangan itu? Apa bedanya? Oke. Bedanya? Contoh kami seperti Batak Toba ya. Itu kan di dalam perjanjian lama itu dilarang makan daging pakai darah karena darah adalah nyawa. Itu ya. Nah, tapi kami Batak Toba ini makan daging pakai darah B2 itu. Kenapa? Yang tadi itu karena apa yang keluar dari mulut yang dimuntahkan itu yang najis. Nah, kalau kami makan B2 pakai darah, dicampur darah nggak muntah, itu nggak najis, itu loh. Enggak, maksud saya gini loh. Kenapa Paulus dan tabiat iblis itu sama? Paulus sama-sama beda lah. Sibilis sama Paulus beda. Apa bedanya? Sibilis penghasut, Paulus bukan penghapus lagi. Paulus menghasut dan juga mempraktekkan meninggalkan hukum Tuhan. Kamu baca Galatia 3 nomor 22 dan seterusnya. Apa kata Paulus di sana? Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Yesus datang, sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman.
Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, yaitu hukum Taurat. Ketika Kristus datang kepada Paulus di padang gurun, kata Paulus, sekarang kita tidak lagi di bawah tuntunan hukum Tuhan. Hukum Taurat itu hukum Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa kok Paulus ini kok tipikalnya sama seperti ular tua itu? Ular tua mengajarkan dengan janji-janji. Yang penting kau tinggalkan kemudian hukum, larangan memakan buah pengetahuan baik dan jahat, baik dan buruk, maka engkau akan hidup selama-lamanya. Sama seperti Paulus. Ketika engkau menanggalkan hukum Tuhan yang datang kepadamu, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya, Roma 10, nomor 9, nomor 10, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang diucapkan oleh mulutnya ini dipercaya sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Coba, segala sesuatu halal bagiku, segala sesuatu boleh. Tidak ada lagi larangan. Galatia 5 nomor 1, tak ada lagi larangan. Sudah merdeka. Jadi Paulus ini menginginkan manusia itu hidup bebas seperti hewan. Kira-kira coba lihat apa yang diharamkan di Kristen. Tunjuk dalil. Ada nggak yang diharamkan di Kristen? Kalau Adam haram. Adam diharamkan makan buah ilmu pengetahuan, baik dan juga jahat. Itu Adam diharamkan. Begitu juga kemudian Nabi Abraham diharamkan dia dan keturunannya untuk tidak bersunat. Begitu juga Yesus mengharamkan, menghilangkan meskipun yang paling terkecil dari hukum Taurat. Tapi giliran Paulus, oh mama semua diambat. Sendal jepit kalau bisa dikolak pun dimakan. Pertanyaan saya, kenapa kok mirip? Paulus ini kok mirip? Lagian juga Yesus menubuatkan kan, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Dia adalah pembunuh manusia pada mulanya. Padanya tak ada kebenaran. Bila berkata ia berdusta. Ia berdusta. Itu itu Mas NU itu, Dia bapak segala dusta. Sebab dia berkata dengan dusta. Dalam dusta kuku jerat engkau dengan tipu daya. Ini kenapa kok pulang? Bagus dibuat itu Kenapa jadi kayak gini, saudara? Itu Mars NU itu. Kenapa? Makanya coba. Tadi Anda mengatakan ada perintah haram di Kristen. Yang mana itu? Haram apa di Kristen? Nggak boleh kita berkata-kata kotor seperti Bang Juma itu. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ayo, tunjukkan saya dalilnya. Silakan. Dalil apa? Dalilnya haram berkata kotor dalam ajaran Kristen. Silakan. Dalilnya tunjukkan, kempes dalilnya tunjukkan. Mana? Kepas masa kempes. Lihat aja itu buah-buah roh di Galatia. Lihat aja buah-buah roh. Berarti Paulus bikin aturan. Setelah dia membatalkan segala aturan, dia bikin aturan. Jadi sekarang ketika Anda taat untuk tidak berbicara kotor, yang Anda taati siapa? Bapak lo. Siapa tuh? Siapa Bapak? Yesus. Paulus. Benar. Tuhan Yesus. Tidak bisa. Yesus mati. Yesus mati untuk membatalkan segala perintah yang ada dan ketetapan yang ada dalamnya. Gak bisa dong. Coba Anda baca Galatia 3 yang saya bacakan tadi. Apa yang dikatakan? Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak dewa. Karena iman dalam Yesus Kristus. Karena semua kamu dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini
Tidak ada orang Yahudi atau Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji dewata. Jadi orang-orang Kristen ini dikatakan keturunan Abraham. Paulus ini memang lucu dia. Kadang saya mau terkentut kalau baca suratnya. Bagaimana mungkin kau mengatakan orang Indonesia ini adalah keturunan Abraham? Masolan generasi. Inilah ajarannya. Maka Yesus berkata, lihat dari buahnya. Lihat. Pengikut Nabi palsu itu lihat dari buahnya. Segala sesuatu menjadi halal. Bahkan kebohongan pun menjadi seperti indah. Bayangkan aja, orang Indonesia, orang Jawa, orang Makassar, orang Bugis dibilangnya keturunan Abraham. Apa nggak gila itu? Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Iblis bersumpah, ya Rob, aku akan menjadikan kejahatan menjadi terasa indah dalam pandangan matanya. Sesuatu yang jahat dianggap benar. Qala rabbi lima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Aku iblis akan menjadikan mereka percaya kepada kebohongan. Kejahatan merasa indah. Kebohongan itu. Masakan orang Batak dibilang keturunan Abraham? Iyalah, Bang Juma gini ya. Tapi Anda anggap itu adalah sebuah kebenaran. Enggak gini loh Bang Juma. Ini enggak ada yang benar oten dua-duanya. Yang satu namanya kolor hijau, yang satu namanya kempes. Bukan. Gini loh. 12 suku bangsa Israel. Salah satunya kemungkinan besar ini suku Batak gitu loh. Makanya kayak Bani Israel. Iya, dompala. Masolan generasi. Pacena anakah. Jadi wajarlah kami udah dimatrai gitu loh. Penebusan. Aduh, setahu saya orang Bani Yakub itu mancung-mancung, Bang. Emang kurang mancung saya Bang Juma. Allahu Akbar. Jadi gini Bang Juma. Hidungmu itu kepas, hidungmu kayak jambu air kepas. Bunda, maksud saya Bunda gini loh Bunda. Gak semua mancung Bani Israel Bunda. Ada yang pesek. Ada yang pesek Bunda. Yang pesek itu yang habis jatuh, ketabrak, cium tanah air. Itu yang pesek. Kalau dari mereka keturunannya mancung-mancung lah. Kalau keturunan si Kepas bukan mancung, lebar, gurunda lebar. Telur. Parah ini parah. Sema Israel Adonai Ehad. Iya, Ehad. Itu perintah Tuhan kan. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Itu perintahnya. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan kamu itu Tuhan yang esa. Nah, sekarang kalau masuk ke ajaran Paulus, apa? Darah Yesus, darah Yesus. Darahmu Yesus. Sebab Bapa itu esa katanya. Maka esa juga manusia perantara, yaitu Yesus Kristus. Jadi ada dua yang esa di sana. Memang balau lah pengajarannya itu orang. Darah Yesus gini ya Bunda. Oke Bang Juma ya. Konsep kekristenan kami Bang Juma. Darah Yesus itulah yang membuat kami masuk dosa kami. Dengan kasih karunia-Nya lah kami bisa selamat, bukan karena kebaikan. Kalau bicara kebaikan, ateis pun baik, lebih baik dari kami. Ya. Artinya disinilah ketuhanan kami ini sangat-sangat memperhatikan kami supaya kami masuk kerajaan surga. Mimpinya. Tapi dihadang sama Yesus. Hanyalah daripada aku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Dihadang. Percuma kan? Percuma. Bang Kefas, Bang.
mau Silakan saling keluar curhat, hijau. saling curhat mereka. Sudah dulu Bang Juma. Enggak tahu kita apa mau tanyanya. Soalnya ini ada tuan kecil tuan besar gitu. Dua tuannya gitu loh. Ini masalahnya enggak gini Bang Juma. Kita satu, kalau dia kan dua gitu. Iya, ada tuan kecil, ada tuan besar. Apa masalah? Apa masalah? Ya, aku mau nanya, kenapa darah Yesus itu bisa menyelamatkan, Bang? Kenapa, Bang? Darah Yesus kan gini, ini kan bentuk sacrifice, pengorbanan Yesus di kayu tiang salib. Iya tahu. Ya, yang gimana Yesus ini adalah mau mengorbankan dirinya, menderita, mati di kayu tiang salib. Karena itulah darahnya tercurah, ya. Iya. Saling menyesatkan pokoknya. Pertanyaan aku, Bang Kefas, kenapa cuma darah Yesus? Kenapa darah yang lain nggak bisa, Bang? Itu, Bang. Yesus kan Tuhan. Yesus kan Tuhan. Dari yang lain kan nggak bisa. Tuhan punya darah. Ya, silakan. Nah, kenapa cuma darah Yesus yang bisa menyelamatkan? Karena cuma Yesus yang bukan dari garis keturunan Adam. Cuma dia yang tidak mempunyai dosa waris. Dompa lah. Adam lagi difitnah lagi. Habis-habis ini si Bilisis ini. Terbalik lagi. Jawabannya jangan bertele-tele, Mas Maha. Masa jawabannya Yesus itu Tuhan itu, makanya dia mampu, dia menebus dosa manusia. Kalau nggak Tuhan mana mampu? Nggak bisa nabi, nggak bisa rasul, harus Tuhan. Tapi seekor sapi bisa menghapus dosa. Keluaran 29. Tai sapi. Itu kan Tai sapi. Keluaran 29:14 bisa. Ayo. Iya, itu perjanjian lama. Iya, berarti Yesus yang Anda sembah ini punya saingan, yaitu sapi. Gini loh Bang Juma. Bukan, berarti gini loh. Selama kita 2 tahun ini di Komal-Komal ini, rupanya Bang Juma belum paham apa itu artinya. Nah, inilah anakku yang kutitip, ya kan? Adanya aku berkenan. Penitipan bayi kan? Penitipan bayi apa? Panti jompo? Aduh, lucu juga ini. Saudara kita ini si Kepas. Bukan gini Bang Juma ya. Jadi kenapa ketika perjanjian lama tadi itu darah apa itu daging kurban itu bisa menghapus dosa, ya itu kan disuruh Elohim Yahweh. Nah karena dilihat manusia ini tegar tengkuk, ya selalu melakukan dosa, melakukan kesalahan. Maka kasihan Elohim Yahweh melihat manusia ini, aku harus turun menjadi Mesias, gitu loh, supaya aku menebus dosa-dosa manusia. Karena kalau nggak aku tebus dosa manusia ini, nanti semua masuk neraka ini, gawat. Ditebus kemana itu dosa? Ditebus kemana? Bukan, dia yang menebus dosa. Artinya bukan masalah pegadaian ini. Iya. Kalau tebus menebus itu kan pegadaian. Gimana ini ceritanya? Bang. Jadi gini. Biar aku jawab. Masaha. Beda masaha. Tuhanmu 2, Tuhan kecil sama Tuhan besar. Di situ kita beda masaha. Kalau saya kan 1. Kita udah beda juga masaha. Sulit masaha. Lebih sulit lagi masaha 2. Bang Juma 1, Kak. Saya 1 gitu loh. Aku mau pertanyaan Bang Juma tadi loh. Itu jadi darah Yesus itu ditebus kepada racun buah kuldi, itu jawabannya. Buang. Kenapa nggak racun kobra, ular kobra? Salah ente. Darah Yesus itu ditebus kepada si Bilisis, karena yang dikutuk kan si Bilisis. Sedangkan darah Yesus itu untuk melepaskan kutuk. Iblis kan dikutuk. Iblis itu terpenjara, iblisnya dipenjara. Kenapa iblis? Kan, gini Bang, itu kan di dalam Islam kan ada cerita juga kan, Tuhan melarang Adam itu memakan buah kuldi. Nah, itu kan salah kan Adam memakan buah itu kan Bang, salah kan? Ya, tapi kan dia dimaafkan oleh Allah. Nah, dia dimaafkan. Gini Bang, Eliezer menembak Yosua. Eliezer kemudian meminta ampun, dosanya pasti diampunin. Tapi apakah dengan meminta ampun Yosua akan hidup kembali? Kan enggak. Nah Adam itu memang dosanya udah diampuni, tapi buahnya sudah terlanjur dimakan.
Gitu loh. Jadi maksud lo? Efek dari dosa itu tetap ada gitu loh. Maksudnya? Nah, gini loh Bang. Iya, kita langsung main dalil aja. Dalil di mana dalilnya? Adam itu mewariskan dosa itu dalilnya di mana? Setahu saya Adam mewariskan ilmu pengetahuan kepada. Aku udah bilang Bang. Pada waktu Adam itu memakan buah itu, Adam itu belum punya anak Bang. Tapi perintahnya apa? Sebelum dia makan buah perintahnya apa? Beranak cucu lah, iya kan? Iya. Benar tapi gak? Kan belum punya anak Bang. Belum punya anak dia. Sekarang begini. Adam dicipta oleh Tuhan untuk di bumi sebagai pemimpin, betul? Betul ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika dia menjadi pemimpin, tugasnya banyak. Menaklukkan burung-burung di udara, ikan di lautan, binatang yang melata, betul? Iya, betul. Bahkan dia diminta untuk menguasai bumi ini, menaklukkan bumi ini. Pertanyaan saya, kalau Adam tidak tahu baik dan buruk, bisa nggak dia menaklukkan bumi? Bisa Bang. Bagaimana caranya? Kan karena perintah itu diberikan kepada Adam sebelum Adam makan buah itu. Iya, tahu. Kan Adam itu sudah memiliki kecerdasan untuk menangkap perintah itu dong. Logikanya kan begitu. Oh bukan. Justru karena Adam belum tahu baik dan jahat, maka dia makan. Buktinya di dalam kitab saudara yang Anda gunakan itu, begitu dia makan buah, maka dia tahu dirinya telanjang. Artinya tadi dia telanjang tapi dia nggak tahu. Kenapa dia nggak tahu? Karena dia nggak paham baik dan buruk itu. Oh ternyata telanjang itu buruk. Begitu dia makan, maka dia sadar kalau telanjang itu buruk. Nah sekarang, saudara lihat monyet. Monyet itu telanjang. Monyet itu sadar nggak kalau dirinya telanjang? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui baik dan buruk. Nah, monyet ini bisa nggak menjadi pemimpin di bumi? Tidak. Kenapa tidak bisa? Karena dia tidak tahu baik dan buruk. Jadi untuk menguasai alam semesta ini, Adam harus dipersenjatai ilmu pengetahuan baik dan jahat. Ini baik, ini jahat, ini nggak boleh. Jadi apa yang terjadi di Gan Eden itu? Apa yang terjadi di Gan Eden itu hanya membuktikan bahwa Adam ini sudah layak turun ke bumi ini menjadi pemimpin. Syukran Bunda Mila, Masya Allah. Itu hanya supaya dia diketahui oleh malaikat yang lain, oleh makhluk lain. Ini loh, coba lihat Adam. Dia mampu kemudian menaklukkan. Ketika dia salah, maka dia kembali kepadaku. Makanya dikatakan kemudian bahwa Adam itu diberkati. Kejadian 5 nomor 2 sama seperti Al-Quran. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Adam setelah melakukan kehilafan menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu kemudian dia bertobat dan Allah menerima tobatnya. Itu yang betul. Jadi ketika di Gan Eden, di situ tempatnya uji coba bahwa Adam ini memang sudah layak untuk jadi pemimpin di atas muka bumi. Buktinya, apa yang aku ciptakan berupa alat sensor yang ada pada dirinya, yaitu akal dan juga syahwatnya, itu bisa dideteksi oleh iblis. Nah sekarang ketika kemudian manusia turun ke atas muka bumi ini dengan pola yang Anda bawa, apakah setelah mati Yesus manusia tidak seperti Adam, punya kehendak free will? Tidak kan? Tetap aja manusia itu berkehendak bebas. Ada yang melakukan dosa, ada yang tidak mau melakukan dosa, ada yang beriman, ada yang kufur. Tidak ada hubungannya. Itu hanya kalian buat-buat saja. Demi apa? Demi nafsu kalian untuk menghapuskan firman Tuhan. Itu alasan kalian. Kalian memfitnah Adam demi untuk menghapuskan segala aturan-aturan Tuhan. Makanya muncul pertanyaan, apa bedanya Adam dengan Paulus dengan iblis? Bedanya di mana? Sama-sama ingin membebaskan manusia dari aturan Tuhan. Sama-sama mengajak manusia untuk ingkar kufur kepada Tuhan. Iblis itu
mengajak Adam untuk kufur kepada perintah Tuhan. Paulus sama, mengajak kemudian untuk kufur kepada perintah Tuhan. Makanya saya bacakan dalil yang tadi, ketika dia mengatakan bahwasanya segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu dibolehkan. Benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Belum lagi dikatakan dalam 1 Korintus 6 nomor 12, segala sesuatu halal. Ini ajaran apa ini? Segala sesuatu halal, kata dia. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Maksudnya apa itu? Jangan lagi mau menghambakan diri kepada Tuhan, jangan. Sekarang sudah bebas, bas. Mau makan apa aja boleh. Gak ada lagi itu halal haram, gak ada. Semuanya boleh. Sedangkan kalau di Al-Quran tidak. Perintah dalam Al-Quran senantiasa mengajak, jangan engkau makan yang haram, tapi makanlah yang baik-baik aja. Itu perintah dalam Al-Quran. Sama seperti ajaran Tuhan kepada para nabi. Nah, tapi kalau Paulus, apa yang haram untuk dimakan di Kristen? Nggak ada. Siapa yang tepuk tangan? Ketika kemudian seluruh makanan, seluruh binatang, semua yang ada itu bisa dimakan. Yang tepuk tangan siapa? Sibilisis. Begitu kawan. Kalian itu benar kata Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah surga kalian. Kalau di surga itu tidak ada larangan. Bebas. Mau makan saja, mau makan apa saja bebas. Karena sudah bukan lagi tempat ujian, tapi tempat membalas, tempat menerima balasan dari lulusnya kita dari ujian. Bebas. Tapi kalian menjadikan dunia ini surga kalian. Tak ada larangan, mau ngapain aja boleh. Tak ada larangan. Kalaupun ada aturan yang muncul itu bukan dari Tuhan lagi, tapi dari Paulus. Ya. Ya, Muhammad sendiri kan menghalalkan onta. Apa bedanya dengan Paulus? Nah, yang menghalalkan babi. Saudara, itu. Hukum yang datang kepada Bani Israel itu mengikat Bani Israel. Bukan untuk bangsa lain. Tapi Kristen beda. Kristen tidak ada hukum yang datang dari Tuhan untuk mereka. Tetapi mereka kemudian nyamar-nyamar sebagai pengikut Bani Israel. Lalu apa? Menghantam jantung daripada pengajaran para Nabi Israel. Dihapuskan semuanya itu. Kalau Nabi Muhammad kagak. Aturan yang datang kepada Bani Israel, silakan kepada Bani Israel. Tapi ketika datang Nabi Muhammad, memiliki pola aturan yang berbeda. Makanya Yesus mengatakan apa? Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi belum sanggup untuk kalian tanggung. Tapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu tentang keadilan, tentang kebenaran, tentang pengisapan dunia akan dosa. Itu ucapan Yesus. Berarti akan ada seorang penolong lain yang datang mengajarkan segala sesuatunya. Itu yang harus diikutin. Bang, ya kalau gitu Kristen nggak apa-apa dong makan babi, kan kami bukan orang Israel. Yes, sebelum utusan Tuhan dari langit diutus untuk seluruh umat manusia. Betul sekali. Sebelum Nabi Muhammad datang, kalian mau makan babi, mau makan sepatu, mau makan kuku kuda, silakan. Mau makan tanduk biawak, silakan Anda makan. Mau makan telur singa juga boleh kalian makan. Karena tidak ada aturan yang datang kepada kalian, tidak ada nabi yang datang kepada kalian. Karena nabi-nabi yang datang hanya kepada Bani Israel dan mengikat hanya kepada Bani Israel. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Hukum-hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku kepada Israel tidak kuberikan kepada bangsa yang lain. Nah, kalau ada perintah pada saat itu, jangan engkau makan babi, itu hanya untuk Bani Israel. Kalian mau makan babi, tidur sama babi juga boleh. Karena perintah itu bukan untuk kalian. Tapi ketika Nabi Muhammad datang, maka pola yang didatangkan oleh Allah ke atas muka bumi ini adalah untuk seluruh umat manusia. Kalian tidak bebas lagi.
Karena sudah ada aturan yang untuk kalian, yaitu yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Makanya seruannya Nabi Muhammad itu ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Ada enggak Yesus menyeru seluruh umat manusia? Enggak ada. Enggak ada, Bang. Enggak ada seruannya Yesus itu untuk wahai seluruh umat, enggak ada. Dia seruannya ya Bani Israel. Itu seruannya. Begitu juga Nabi Musa. Seruannya hanya untuk Bani Israel. Tidak ada itu ya Bani Adam, ya ayyuhan nas. Itu enggak ada. Cuman Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel, Bani Yehuda, Bani Yehuda. Hanya itu seruannya. Tidak ada seruan untuk seluruh umat manusia. Kalian aja ini yang mengikat diri ke sono. Kenapa? Karena kalian mau bebas. Padahal telah datang Nabi Muhammad kemudian untuk kalian. Harusnya kalian itu beruntung. Kenapa? Karena datang kepada kalian seorang nabi yang mengajarkan segala sesuatunya untuk supaya kalian masuk ke dalam jannah, hidup kekal di sana. Tapi kalian tolak, malah kalian ikut kepada Paulus. Contoh lucunya ya, Saudara Kajiro, dengarkan uniknya kelucuan daripada ajaran Kristen. Dengarkan baik-baik. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Pertanyaannya, ini lucunya ini di sini. Sejak kapan kita ini dianggap terkutuk ketika kita tidak melakukan hukum Taurat? Sejak kapan? Di mana Elohim berfirman kalau hukum Taurat itu untuk kita? Lucu kan? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Hei, sejak kapan kita ini, sebagaimana yang ada dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menjalankan Taurat ini dengan perbuatan. Terkutuklah orang, terkutuklah dia. Orang, kita juga orang kan? Tetapi yang dimaksud di situ adalah Bani Israel. Terkutuklah orang yang tidak menjalankan Taurat dengan perbuatan. Apakah kita ikut? Tidak. Itu hanya untuk Bani Israel saja. Maksudnya, terkutuklah umatnya Nabi Musa yang tidak mempraktekkan hukum Taurat itu dengan perbuatan. Yang dikutuk adalah orang Bani Israel. Hukum Taurat coba lihat dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Masuk nggak kita di situ? Enggak. Apa itu? Aku akan menanamkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Bukan di kita. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat itu adalah milik kepunyaan Bani Yakub. Ulangan 4, Ulangan 6, hukum Taurat itu mengikat kepada Bani Yakub. Mazmur 147 ayat 9, nomor 19-20, hukum-hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku yang datang kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Nah, lalu kenapa Kristus mati untuk membebaskan kita dari hukum-hukum Bani Israel? Emang hukum Bani Israel itu untuk kita? Kan bukan. Seibarat kemudian Undang-Undang Dasar 45 dihapuskan, lantas orang Amerika berkata, yes, kita sudah dibebaskan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nyambung nggak? Ya nggak nyambung. Lah undang-undang itu mengikat rakyat Indonesia, kenapa orang Amerika sana yang merasa merdeka? Ya mereka merdeka aja kapan saja, karena mereka tidak terikat oleh hukum yang ada di negara kita ini. Kristus telah menebus kita. Kita sejak kapan? Yang benar harusnya Kristus telah menebus Bani Israel dan Bani Yehuda dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena Israel dan Yehuda, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib.
Itu kalau begitu dalilnya itu baru tepat, karena hukum Taurat itu memang hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Tapi kalau untuk kita, lu aja kali, aku kagak, aku nggak mau nyamar-nyamar jadi Bani Israel atau Bani Yehuda. Jadi orang yang merasa ditebus Yesus dari hukum Taurat dan bukan Bani Israel dan bukan Yehuda, mereka adalah serigala pemakan daging. Gitu kawan, pahami itu. Makanya Yesus datang. Coba nanti ya, Yesus itu kan ada dua tuh. Terakhir, Yesus itu kan ada dua. Yesus yang asli yang hanya untuk Bani Israel, dan Yesus yang mengajak kemudian seluruh manusia menjadi pengikutnya. Nah, itu dua, beda. Yang satu mengatakan begini dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan kamu ke bangsa lain, atau jangan kamu masuk ke jalan orang Samaria, tapi pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari Bani Israel. Itu pesan Yesus yang asli. Pesan Yesus palsu, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia jadi pengikutku. Yang satu mengatakan ke domba yang sesat dari Bani Israel saja. Yang satu mengatakan jadikan seluruh manusia jadi pengikutku. Dua Kristus yang berbeda. Itu dua Kristus yang berbeda ini. Harusnya Anda paham bahwasanya ketika Yesus mengatakan jangan ke bangsa lain, dan ada lagi Yesus yang mengatakan pergilah ke seluruh bangsa lain, jadikan mereka semua adalah pengikutku. Harusnya Anda sudah sadar di situ. Oh, ternyata kita ini mengikuti Yesus yang salah. Nah, apa endingnya, Bung? Nanti Anda tanggapi apa endingnya. Jadi hari ini orang Kristen ke gereja menyanyi di sana. Ya Bapa, ya Anak, dimuliakanlah namamu. Datanglah. Kiamat kalau dia datang, dirubah, bahaya. Berilah kiranya kepada kami berkat, anak-anak kami, cucu kami, cicit kami, beri berkat hingga pada hari kebangkitan. Jangan suruh datang kiamat nanti. Nah, itu yang kamu lakukan setiap hari, setiap hari. Jadi harapan saudara itu mengikuti Yesus anak Maria. Begitu kemudian kamu ikut terus bermujizat, bernubuat, mengusir setan, wah gagah-gagahan di depan umat Islam kalian enak aja ngomong. Wah, kami ini adalah anak-anak perjanjian, kami adalah anak-anak Abraham, kami adalah anak-anak Israel, rohani, banyak macam kalian sampaikan ke kami. Kami ini ajaran kasih, ada segala macam. Harapan, tinggal harapan ketika nanti Kristus palsunya sudah dilempar ke dalam api neraka. Yang tinggal apa? Yesus yang asli. Kalian datang. Karena tinggal satu Yesus. Yang satu sudah di neraka lebih dulu. Yesus yang aslinya yang tinggal. Kalian datanglah ke yang asli ini. Sus, iya paman, bukankah kami ketika di dunia bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Kata Yesus pada saat itu, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, jauhlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Loh, kalian akan terpenganga. Kok bisa? Kok bisa? Ya iya, karena kalian mengikuti si Kristus palsu. Aku ini yang asli hanya untuk Bani Israel. Loh, sana di neraka ikuti Kristusmu yang asli, yang palsu itu. Jauhlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Udah aku bilang, aku hanya untuk Bani Israel. Aku bukan untuk kalian. Sudah ada contoh. Sebelum kalian ada contoh. Seorang wanita datang kepadaku, bertemu langsung denganku, bercakap denganku, memohon kepadaku. Langsung, apa yang kuberikan kepada dia? Aku katakan apa? Ada dalam kitabmu. Tidak layak roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Benar Tuhan Yesus, tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Anaknya sembuh,
tapi si anjing tidak berubah menjadi domba. Sudah kuperlihatkan contoh. Kitab itu sampai di tanganmu. Orang yang bertemu aku aja, bicara dengan aku aja, memohon kepada aku aja, kuberikan stempel di jidatnya, engkau adalah guguk. Kenapa pula kau yang datang-datang 2000 tahun kemudian ngaku-ngaku sebagai pengikutku? Enggak ada, aku hanya untuk domba yang sesat dari Bani Israel. Jangankan 2000 tahun setelahku, engkau hadir ku masa di depanku dengan menggunakan baju daster, pakai sepatu futsal pun akan kutolak dan akan saya katakan, aku hanya untuk domba, bukan untuk serigala, bukan untuk asu. Itu pasti aku katakan kepadamu Gumasa. Apalagi 2000 tahun setelahku, Cak Ayu. Itu loh, makanya kalian diusir karena kalian itu bukan pengikutnya. Kalian itu adalah tausiah jadinya pengikut. Ya, bukan diskusi, jadi tausiah ya. Semua ya. Kok pakai sepatu futsal guru? Baju daster sepatu futsal. Aduh, Pengikut Kristus yang palsu. Saya kira demikian, silakan. Masya Allah. Jadi tausiah nggak diskusi. Ya, silakan kalian lagi yang Masa pun nggak menyanggah apa yang dikatakan Bang Juma. Saya tadi bertausiah Masaha 10 menit, 5 menit. Sekarang kalian yang bertakia 10 menit, silakan. Gantian. Gini, ya. Silakan. Kan Tuhan itu berkata kepada Abraham, keturunanmu akan banyak seperti pasir di laut. Lah, faktanya Kristen 2,3 miliar itu kan kayak pasir di laut. Betul nggak Bang Tevas? 2,4 jangan kurangi 100. Oh iya 2,4 ya. Berarti iblis 100 juta banyak loh Masaha, 100 juta bagaimana banyak. caranya keturunannya menjadi Kristen sedangkan yang turun bukan Kristen? Beda loh. Lah, ya Kristen itu Bang, Kristen itu adalah orang-orang yang mengimani Ishak dan Yesus dikorbankan. Lalu bukan ke sana. Yang berketurunan siapa? Masa? Ya, maksudnya keturunan itu bukan keturunan darah dan daging Bang. Maksudnya orang-orang yang mengimani Turunan apa? Tanjakan. dikorban. Apa Bang? Gimana Bang? Kok beda? Antara induknya sama keturunannya kok beda agama, Masa? Oke, izin ya, Daeng, Bang Handi, sebelum lanjut, tolong di follow Bunda Mila ya teman-teman saudaraku yang 1,5, di follow Bunda Mila, di follow semua yang di atas ini saudaramu ya, di follow Bunda Mila, YouTube-nya pun di subscribe, ya, follow, lanjut Bang, Daeng. Ya. Bang Gafas. Jawab deh. Gini loh Masaha, kita ini kan apapun yang kita sampaikan pasti ditolak agama Islam. Kenapa? Karena Tuhan kita beda, gitu aja sih jawabannya. Beda Tuhan kita Masaha 2, saya 1. Itu juga beda juga kita Masaha 2 kan Tuhannya kan. Sesembahannya 2 Bang, Tuhannya 1. Nah, itu deh Bang. Nah, Yesus nggak Tuhan. bukan Bang, sesembahan Bang kalau Yesus. Nah kan beda lagi Masaha. Kalau saya kan Yesus Tuhan gitu doh. Iya. Karena kan jelas di Filipi 2:5 sampai 11. Yang terakhir kan 11 bahwa Yesus itu adalah Kristus Tuhan Yesus. Iya. Terus ini Bang Zuma, tadi kan aku mau nanya, itu kan hukum Islam itu kan turun di dalam bahasa Arab. Berarti hukum itu hanya untuk bangsa yang berbahasa Arab. Itu satu. Dan yang kedua, kenapa Yesus mengatakan dia hanya untuk Bani Israel? Karena Yesus itu belum bangkit Bang. Yesus itu belum menerima hak kesulungan Adam. Setelah dia bangkit baru Yesus berani ngomong, jadikanlah semua bangsa muridku, dari Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi gitu Bang. Tapi coba lihat tuh di Wahyu. Tuh di Wahyu itu apa? Pintu-pintu surga itu terdiri dari 12. Di setiap pintu itu tertulis nama ke-12 suku Israel, dan masing-masing pintu dijaga oleh malaikat. Nah kau dari suku di sini, suku apa sukumu? Batak atau apa kau Manado? Ketika kau ke sana, kau ditanya, kau suka apa kolor hijau?
Aku ini Manado. Oh enggak, ini suku 12 suku Israel ini pintu-pintunya di sini. Ya kan? Jadi bukan cuma karena Yesus masih hidup atau sudah terangkat. Gak ada seperti itu. Gak direken kau. Jadi saya jawab. Silakan, Ronda. Iya, pertanyaannya sangat menarik. Berarti Al-Quran itu hanya untuk bangsa Arab dong? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Justru karena aturan Tuhan yang datang sebagai penutup kepada seluruh umat manusia, maka Al-Quran itu diwahyukan dalam bahasa Arab. Kenapa? Satu, Nabi yang diutus sebagai khataman nabiyyin adalah bangsa Arab. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Aku wahyukan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Kalau Nabi Muhammad tidak mengerti, bagaimana dia ingin menjelaskan Al-Quran itu kepada kaumnya, kepada umatnya? Sedangkan Al-Quran itu firman Allah yang mencakup segala ilmu pengetahuan. Memahaminya harus kemudian berdasar terhadap ilmu logat, ilmu nahwu, tata bahasa, ilmu saraf, perubahan bentuk kata, ilmu istiqaq, akar kata, ilmu ma'ani, pemahaman yang penting untuk diketahui karena susunan kalimat dan dapat dengan mudah kemudian dilihat maknanya. Ilmu bayan, bagaimana kata zahir dan yang tersembunyi, juga mempelajari kiasan serta permasalahan yang ada di dalamnya. Misalnya permisalan atau perumpamaan yang ada di dalamnya. Kemudian ilmu ba'di, ilmu qiraat, ilmu aqaid, usul fiqh, asbabun nuzul, nasik mansuk. Ini semua harus mencakup, dan disiplin ilmu ini hanya bisa digunakan ketika yang digunakan itu adalah bahasa Arab. Lah kalau yang dipakai bahasa Yunani atau bahasa Bugis, bagaimana bisa dijelaskan pakai bahasa Bugis isi Quran itu, isi firman Tuhan itu? Nggak bisa. Kata yang ada di dalam bahasa Arab itu mencakup seluruh kata dan makna yang dipahami oleh manusia di atas muka bumi ini. Saya ulang lagi. Kata yang ada dalam bahasa Arab itu adalah kata yang mewakili seluruh makna yang dipahami oleh umat manusia di atas muka bumi ini. Sehingga Al-Quran itu datang dengan menggunakan bahasa yang mencakup seluruh bahasa yang ada di atas muka bumi. Contoh di Indonesia kita ini, berapa banyak bahasa Quran yang diserap. Rahim, kalau berbicara mengenai rahim, artinya perut manusia, tempat kasih sayang, tempat kasih dan sayang seorang ibu kepada janinnya. Coba Anda lihat, ibu mengandung pertama dirusak oleh suami, robek dia, robek, bahkan ikut dengan darahnya, robek. Dan itu bukan hanya dilakukan sekali, bisa jadi satu malam dilakukan berkali-kali. Sudah begitu kesakitan, ya meski ada nikmatnya juga sedikit sih, tapi gitu kan ya. Tapi setelah begitu ngidam wanita ini, ngidam, wanita ini ngidam. Begitu dia sudah ngidam, bukan membenci suaminya, malah cinta kepada suaminya. Ngidamnya lalu membesar perutnya yang tadinya bodinya bagus kayak bom-bom. Begitu dia hamil 9 bulan meledak. Habis selesai sampai situ? Enggak. Lubang kenikmatannya itu sobek mengeluarkan si janin. Sudah begitu apakah dia dendam? Gara-gara kamu tidurku tak enak, gara-gara kamu ini aku nggak bisa makan enak, tidur tidak enak. Kamu terus menyiksa aku, badanku naik, semuanya bengkak, pipiku bengkak, ini robek semuanya, urat-uratku kau habisin semuanya. Begitu dia keluar, apakah dia kemudian dendam sama si bayi? Enggak. Dia sayang sekali. Dia sayang kali anak itu.
Apakah hanya pada saat baik kita? Sampai mati, bahkan sampai di jannah, seorang ibu akan tetap menyayangi darah dagingnya sendiri. Ini bahasa Arabnya apa? Rahim, kasih sayang, wadah yang menumbuhkan kasih sayang pada diri seorang ibu. Ada nggak bahasa Indonesia? Kandungan. Apalagi? Kandungan apa artinya? Kandungan. Artinya apa kandungan? Tapi kalau rahim, syarat dengan makna, syarat dengan ilmu, syarat dengan rasa. Itulah Al-Quran. Makanya Al-Quran itu datang pakai bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu mencakup, satu kata memiliki makna yang bisa dipahami. Satu kata dalam bahasa Arab itu ilmu. Itulah yang disebut kemudian di dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran ini diwahyukan oleh Allah dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Setelah kamu mengerti, kamu akan mengajarkan kepada seluruh umat manusia. Nah, bandingkan dengan Bible, saudara. Bang Zuma, itu bahasa Ibrani juga rahim juga loh. Bahasa Ibrani juga rahim. Terus? Ya kenapa nggak pakai bahasa Ibrani? Kenapa? Ibrani, Nabi Muhammad bukan penganut bahasa Ibrani. Kan sudah dikatakan dalam Ulangan 34 nomor 10. Tidak akan lagi aku mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa dari kalangan Israel. Kan itu dalam kitab saudara kan? Kitab yang Anda gunakan. Berarti bahasa Ibrani tak ada lagi nabi dari sana. Berarti nabi yang sama seperti Musa, yang Tuhan simpan titip firman-Nya pada mulut nabi tersebut, ya bukan dari Bani Israel. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23, bukankah di dalam kitab Taurat dikatakan Tuhan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi dari umat kita. Jadi nabi yang sama seperti Musa, kalau tidak didengarkan, maka dia akan membasmi orang tersebut yang tidak mendengarkannya. Apakah itu Yesus? Tidak. Yesus kalau tidak didengarkan malah dia yang dibasmi. Jadi nabi yang sama seperti Nabi Musa itu tadi. Nah, jadi ada kaitannya itu, saudara. Kenapa menggunakan bahasa Arab? Coba Anda bandingkan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, itu perbandingan kosakatanya berapa? Sampai-sampai Bible pun ikut-ikutan ke Arab-Araban kan? Ilahi, imam, iman, jemaat, berkat, wahyu, roh, kudus, iblis, malaikat, apalagi Alkitab, Allah, apalagi itu kan rahim, soleh, nabi, rasul, kudus, apalagi diambil. Kalau Amporo salib, betul. Amporo nggak ada. Amporo nggak. Kalau murtad itu bahasa umum. Setan, iblis, itu diambil. Amin. Itu semua diambil dari Al-Quran, dari bahasa Arab. Ya kan sudah masuk KBBI, ya sudah menjadi bahasa Indonesia. Nah, itulah hebatnya kan. Artinya bahwa kenapa dia bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu mencakup hampir seluruh makna yang digunakan oleh manusia. Begitu kawan. Dan lagi-lagi tugas Nabi Muhammad itu adalah untuk membimbing seluruh umat manusia. Bil bayyinati wazbur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Aku turunkan Al-Quran kepadamu wahai Nabi Muhammad agar engkau ajarkan kepada mereka, agar mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah, tuh kata Quran. Iya, betul. Bahasa Arab itu kosakatanya itu 12 jutaan. Kalau bahasa Indonesia kosakatanya berapa? Nggak tahu. Ada 112.000 kali kalau nggak salah. 112.000 kalau nggak salah.
Nah, sedangkan bahasa Arab 12 kotak, 12 juta. Cobalah. 127.000 digandingkan 12 juta. Coba. Kemudian orang Kristen ingin memahami Al-Quran pakai terjemah. Al-Quran kosakatanya 12 juta. Bahasa Indonesia yang dipakai ini terjemahan ini hanya 120-an ribu. Itu yang mau dipakai untuk Kristen memahami Al-Quran. Ya nggak bisa lah. Maka kalau orang Kristen ingin paham Al-Quran, maka orang Kristen harus tahu ilmu saraf, ilmu nahwu, ilmu lugat, istiqqa dan seterusnya. Ya iyalah, harus bang. Nggak bisa dengan terjemahan, karena terjemahan itu hanya salah satu dari 17 kurang lebih ilmu yang harus dikuasai untuk memahami Quran. Jadi itu terjemahan Quran yang dikeluarkan Kemenak itu tidak akurat toh? Akurat itu. Tetapi dengar. Akuratnya kenapa? Karena kesanggupan bahasa Indonesia cuma segitu. Maka dibutuhkan ilmu nahwu, dibutuhkan ilmu saraf, dibutuhkan ilmu ma'ani, dibutuhkan kemudian bayan, badi dan seterusnya. Sehingga hanya orang yang memahami ilmu ini yang bisa menjelaskan Al-Quran. Karena nggak bisa kita macam Bang Suma mau menjelaskan Al-Quran secara terperinci, itu nggak bisa. Kenapa? Modal terjemahan. Terjemahan ini keteteran, nggak sanggup. Kecuali dimasukkan kemampuan kita untuk mengerti tentang lugat. Itu dimasukkan pemahaman kita untuk memaham tentang tata bahasa, ilmu nahwu. Barulah kemudian orang yang paham ilmu ini menjelaskan, merangkai kata untuk bagaimana orang yang bertanya ini bisa paham. Kenapa? Karena kapasitas bahasa Indonesia tidak sampai untuk memahami Al-Quranul Karim. Ya, aku boleh tanya yang lain bang? Boleh. Ya. Kalau di dalam Islam itu hubungan antara Adam dengan Tuhan itu seperti apa bang? Kalau di Kristen itu kan hubungan Adam dengan Tuhan itu seperti hubungan Abraham dengan Ismail. Lukas 3 angka 38 dikatakan Adam juga itu adalah anak Tuhan. Nah, kalau dalam Islam hubungannya bagaimana bang? Ya. Jadi kalau di Islam itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat Adam alaihissalam di antara seluruh makhluknya sebagai makhluk yang paling mulia. Di Al-Qur'an dikatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan khalifah, pemimpin di bumi. Malaikat, makhluk langit mendengarkan ini, mereka menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Sedangkan kami ini adalah makhlukmu yang bertasbih memujimu, mensucikan namamu setiap saat. Allah kemudian menjawab, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku sungguh mengetahui apa yang ada, apa yang kamu tidak ketahui. Lalu keistimewaan Adam di hadapan Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan Allah ajarkan kepada Adam, memberikan Adam ilmu pengetahuan, memberikan Adam kemudian pemahaman tentang benda semuanya. Sampai Adam tahu, oh ini cincin, ini batu, ini gunung, ini langit, ini sungai. Kemudian Allah perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, wahai kalian, wahai malaikat-malaikat, makhluk-makhluk selain daripada Adam, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kalian benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa kata malaikat-malaikat, makhluk-makhluk malaikat selain Adam alaihissalam? Maha suci engkau,
tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Lalu kemudian Allah berfirman kepada Adam nih. Jadi Allah membandingkan, memperlihatkan kepada para malaikat, wahai malaikat, coba kau sebutkan ini apa? Kami nggak tahu. Yang kami tahu apa yang Allah ajarkan kepada kami. Lalu kemudian Allah mengatakan, oke, lihat ini. Aku tanya Adam, ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam akul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah kemudian berkata kepada Adam, wahai Adam, ajarkan kepada mereka nama-nama itu, beritahukanlah kepada mereka. Setelah Adam kemudian menyebutkan nama-nama benda tersebut, kemudian Allah berfirman kepada malaikat, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aku perlihatkan kepadamu makhlukku yang bernama Adam ini memiliki kelebihan dibandingkan kalian, maka sujudlah, hormatlah kalian kepadanya, sujud. Maka mereka pun semuanya bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam, kecuali iblis karena menyombongkan diri dan dia termasuk golongan kafir. Jadi Allah mengangkat derajat Adam alaihi salam di atas para malaikat, tetapi tidak dianggapnya sebagai anak, tidak. Dan Anda harus paham, dalam tradisi Yudaism yang kekinian berdasarkan dengan kitab Amsal 11:3 nomor 11 nomor 12, yang dianggap anak Tuhan itu, anak Elohim itu adalah mereka yang taat, mereka yang sungguh-sungguh mentaati perintah-perintah para nabi yang datang kepada mereka. Itulah yang disebut orang-orang anak-anak Tuhan. Kalau di Islam, kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang dikasihi Allah. Itu dalam pandangan kami umat Islam. Jadi kalau dalam pandangan mereka itu disebut anak Allah, anak Elohim, maksud saya anak Eloah. Makanya bin Eloah. Makanya dikatakan di dalam pengajaran Yesus disebut anak Allah. Yesus menjawabnya, bukankah di dalam kitab Tauratmu siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut sebagai Allah atau anak Allah. Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus di sana baru diteguhkan, kemudian disebut sebagai hamba Allah yang suci. Gitu saudara. Jadi Adam itu dalam pandangan Islam adalah makhluk yang disempurnakan, makhluk yang paling sempurna, diciptakan dalam bentuk fi aksani takwim, yang intim kepada Tuhan. Begitu kawan. Lalu Indonesia. Adam itu bukan anaknya Allah ya, bukannya. Bukan. Nah, iya. Masalahnya gini bang, kalau Adam itu bukan dari anaknya Allah, berarti laisa kamislihi syai'. Itu tidak betul, karena ternyata ada yang sama, Allah yang tidak berbapa itu dengan Adam juga yang tidak berbapak. Ternyata ada saingannya Allah ini. Siapa saingannya? Adam. Allah tidak berbapak, Adam juga tidak berbapak. Waduh. Kami saya tidak betul dong. Nah gitu. Makanya gimana bang itu ya? Adam itu diciptakan oleh Allah. Wa is qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menciptakan khalifah di bumi. Adam dicipta. Justru karena dia dicipta maka dia tidak memiliki ayah. Karena innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sedangkan Allah, siapa yang menciptakan Allah?
Bang Zuma, bukankah kita ini semua adalah ciptaan orang tua kita, Bang? Ya, betul. Ya kan? Iya. Terus? Kenapa? Ya, berarti karena Adam itu adalah ciptaan Tuhan, ya Adam anak Tuhan dong. Kok anak Tuhan? Nah, Tadi kan saya sudah mengatakan, di dalam tradisi Yudaism, yang disebut anak Tuhan itu adalah hamba yang intim, yang taat kepada didikan Tuhan. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Kalian saja yang memaknainya dengan lain. Begitu kawan. Bang Zuma. Ini loh Masaha. Kitab suci mah apa sih Masaha? Jadi bingung gua. Masaha. Bang Kefas, kita nanti di kerumunan aja dan di sini nanti. Tadi Bang Zuma kan mengatakan kalau Adam itu makhluk yang disempurnakan. Nah, itu menarik tuh, Bang. Iya. Karena ajaran Makhluk yang sempurna. Iya. Ajaran yang di perjanjian lama itu jelas. Kenapa manusia itu makhluk yang sempurna? Karena manusia atau lebih tepatnya laki-laki itu segambar dan serupa dengan sang pencipta, Bang. Kamu keliru di situ. Bukan. Nah, sekarang pertanyaan aku, Bang Zuma, apa yang Bang Zuma maksud dengan makhluk yang disempurnakan itu, Bang? Iya, makhluk sempurna memiliki syahwat, memiliki nafsu, memiliki akal, memiliki roh. Berbeda dengan makhluk yang lain, hanya memiliki roh, hanya memiliki nafsu, tapi mereka tidak diberi akal. Adam, di samping dia berakal, akalnya, jasadnya menopang akal tersebut. Dengan akal, tangannya bisa kemudian berkarya. Dengan akal, kakinya kemudian bisa melangkah. Coba, kira-kira kalau kambing yang dikasih akal, ketika kambing ingin bikin rumah, apa yang dilakukan jasad kambing? Ayo. Kalau kemudian ular yang dikasih akal, ketika ular kemudian mau bikin helikopter, kira-kira apa yang dilakukan oleh jasadnya ular? Coba. Jadi kesempurnaan fi aksanitakum dalam bentuk yang sempurna bukan cuman akal doang, tapi juga karena fisiknya. Justru karena itulah ada perintah sholat, ada perintah tefilah, sujud. Kenapa? Karena kita sudah disetting oleh Allah akal kita, jasad kita untuk sujud dalam beribadah. Bukan salto kayak kincir angin, bukan berputar kayak kipas angin, tetapi kita disetting dengan jasad ini untuk ruku, sujud, menghambakan diri kepada pencipta. Nah, saya terangkan kepada saudara, di dalam kitabnya orang Yahudi yang Anda salah artikan, ketika kemudian Tuhan ingin menciptakan Adam, di situ Tuhan menciptakan Adam itu sesuai dengan sketsa, sesuai dengan pola. Makanya dikatakan di data nomor 26, baiklah kami menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kami, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak yang ada di seluruh bumi, dan atas binatang melata yang ada yang merayap di bumi. Dengarkan baik-baik. Tuhan berfirman, menjadikan Adam alaihi salam segambar dengan rupa Tuhan. Bukan berarti Adam itu rupanya dan gambar Tuhan itu sama seperti Adam. Tidak. Seibarat saya menggambar sebuah jembatan. Jadi saya sudah rancang jembatan ini seperti apa gambarnya, dan saya sudah bentuk jembatan ini seperti apa rupanya. Setelah saya kemudian ingin menjadikan gambar saya dan rupa yang saya buat ini teraplikasi benar-benar menjadi jembatan, maka saya mengatakan, baiklah aku, baiklah kami menjadikan jembatan itu serupa dengan segambar baiklah kami menciptakan atau membuat jembatan itu menurut gambar dan rupa kami. Maksudnya apa? Menurut gambar dan rupa yang kami buat.
Itu maksudnya. Jadi Tuhan sudah merancang, oh ini makhluk saya yang namanya Adam, aku ciptakan dia dengan rupa yang aku sudah gambar, yaitu tangan kiri kanan, ada kelaminnya, ada pusarnya, ada jantungnya, ada empedunya, ada limpahnya, ada ususnya. Itu yang dimaksud. Tuhan sudah merancang semua itu. Dia katakan itu supaya apa? Supaya dia bisa berkuasa. Karena bagaimana mungkin dia bisa berkuasa terhadap ikan-ikan di laut kalau kakinya cuman satu dan telapak kakinya berbentuk bulat. Tidak bisa renang dia kayak kaki kuda. Maka dibuatlah telapak kaki itu pipi supaya dia bisa berkuasa gitu. Ya. Sebenarnya tafsirannya nggak perlu sejauh itu, Bang. Nih aku kasih contoh nih, Bang ya. Iya. Anak kambing segambar dan serupa dengan kambing. Anak domba segambar dan serupa domba dengan domba. Tommy Soeharto segambar dan serupa dengan Soeharto. Berarti wajah Adam sama dengan wajah Tuhan gitu, Bang. Salah kamu. Makanya kamu baca dalil selanjutnya. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Tuhan. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Kalau Anda mengatakan bahwasanya Adam ini dicipta sesuai dengan bentukan Tuhan, wujud Tuhan, maka Anda harus mengakui Tuhan itu wujudnya laki perempuan. Dan apakah pantas kemudian pencipta langit dan bumi ini punya kelamin? Apakah pantas pencipta langit dan bumi ini punya anus? Ketika dia kemudian ingin melihat yang di belakang harus nengok dulu ke belakang. Itu bukan Tuhan, itu makhluk. Jadi yang dimaksud dengan kejadian 1 ini, Tuhan menciptakan Adam sesuai dengan gambar settingan Tuhan yang sudah dirancang oleh Tuhan. Rupa yang dibentuk Tuhan berupa makhluk ini betul-betul dicipta sesuai dengan apa yang sudah digambarkan rupa tersebut. Bukan berarti marilah kita menciptakan kemudian anak kambing serupa dengan ibu kambing. Marilah kita menciptakan kemudian ayam serupa dengan ibu ayam. Bukan begitu maksudnya. Tuhan itu pencipta. Pencipta itu arsitek terbaik. Dia adalah pola yang terbaik menciptakan ciptaannya. Tuh. Jadi seorang arsitek yang baik, dia telah menggambarkan gambar bangunan yang paling baik dan dia akan membuat gambar itu sesuai dengan kenyataan. Seakan-akan dia itu nyata, benar-benar gambar itu yang masuk ke dalam ranah fisik. Begitulah yang dimaksud ayat itu. Ya. Makanya kenapa laki-laki itu disebut makhluk tertinggi? Karena desainnya itu dibuat berdasarkan desain terbaik, yaitu desain sang pencipta sendiri gitu loh. Perempuan juga. Apa? Perempuan juga. Kan yang diciptakan pertama kali itu kan Adam baru. Oh, dia mengatakan, maka dikatakan menurut gambar Elohim diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Itu dalil. Bang, perempuan itu kan diciptakan dari tulang rusuk Adam. Adam diciptakan dari nol, sedangkan perempuan tidak. Contohnya bentuk, kita berbicara bentuk. Kita berbicara bentuk. Bukan awal dan akhir, kita berbicara bentuk. Kita berbicara rupa. Betul? Anda sadar enggak itu? Iya, kalau Adam kan beda, Bang. Sekarang begini, saudara. Kalau Anda memahami yang dimaksud kitabnya Yahudi ini serupa dan segambar dengan Tuhan, bagaimana Anda bisa menceritakan kepada saya Tuhan Anda dalam wujud dia laki-laki sekaligus dia perempuan? Bagaimana bentuknya itu? Maksudnya bagaimana itu, Bang? Bijinya berada di tengah. Terus? Iya enggak, Bang. Tuhan itu laki-laki, Bang. Wujudnya itu laki-laki. Loh, karena di situ dikatakan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Elohim diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Bagaimana ini? Kan yang diciptakan Jasin dan Syukran Akhina. Gimana? Diciptakan nggak sama-sama. Yang diciptakan dulu kan Adam. Ya lah, kan? Perempuan itu kan tidak. Coba kamu baca datanya Kejadian 1:27 coba. Iya, aku tahu banget perempuan itu nggak diciptakan dari nol, tidak seperti Adam. Di situ dikatakan, saudara, maka diciptakannya sesuai dengan rupa dan gambar Elohim, maka diciptakanlah laki perempuan. Kok jadi diingkari sekarang dalilnya?
Maka pertanyaan saya, kalau Anda mengatakan bahwasanya Tuhan itu serupa dengan manusia, bagaimana Tuhan Anda dalam waktu yang bersamaan dia laki, dia perempuan? Bang Zuma tahu nggak kenapa sholat Jumat itu harus diimami oleh laki-laki, Bang? Karena memang itu sudah disunahkan, sudah diperintahkan. Itu menjadi aturan, itu sudah menjadi rukun dalam sholat. Laki-laki yang harus jadi pemimpin. Gak ada hubungannya itu. Karena perempuan itu tidak segambar dan serupa dengan Tuhan. Makanya tidak boleh. Dalilnya begitu. Makanya otak itu dipelihara. Itu harta yang paling berharga yang Tuhan kasih itu dipelihara. Aku bacakan lagi. Maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Elohim diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Menurut gambar Tuhan diciptakannya laki dan perempuan. Ulang lagi. Menurut gambar Tuhan diciptakannya laki dan perempuan. Nah, ada di situ laki aja, perempuan juga. Jadi kalau Anda menobatkan wujud manusia itu serupa dengan Tuhan, bagaimana Anda bisa mewujudkan Tuhan Anda di saat yang bersamaan dia hanya satu, dua jenis kelamin? Jadi Anda jangan. Dan itu juga saudara Masaha akan tabrakan dengan dalil-dalil yang lain kalau Anda menganggap wujud Tuhan itu seperti manusia. Pertama, 2 Samuel 7:22, Tuhan yang telah menciptakan Adam tidak serupa dengan Adam. Yeremia 10 nomor 6, Tuhan yang menciptakan Adam tidak serupa dengan Adam. Laisa kamislihi syai'. Itu dalil, Bung. Keluaran 23 Datan 19 jelas Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Nah sekarang kalau Tuhanmu kau wujudkan manusia, ya satu tubuh dua kelamin. Lalu buat apa anus buat Tuhanmu? Nah, kalau Tuhanmu itu seperti kita, berarti Tuhanmu butuh jantung, butuh limpa, butuh usus, butuh bulu mata, butuh hidung untuk bernapas, butuh lidah untuk merasakan makanan. Berarti Tuhanmu makan juga dong. Iyalah, Tuhan Yesus kan makan. Dia Ya kan kalau makan Yesus roti. kan manusia. Ini kita membahas tentang Tuhannya Yahudi. Kalau Tuhanmu memang kan dia sama seperti Bang Zuma kan. Iya, Tuhan Yahudi itu siapa? Ya Yesus lah. Kan Itu mimpi kucluk. Yang menciptakan langit dan bumi dan Adam dan Hawa kan Yesus. Ya itu mimpi lo itu mimpi. Itulah kenapa kamu itu disebut kafir, karena kamu menggantikan kedudukan Tuhan pencipta langit dan bumi dengan anak orang. Itulah pengikut iblis itu. Masakan anak orang kau lantik menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi? Tak sadar saudaraku ini. Yesus itu manusia yang iblis inginkan untuk dituhankan oleh manusia-manusia cuplis kayak ente. Pencipta langit dan bumi itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus itu manusia dan anak manusia. Tapi kamu lantik dia jadi Tuhan, artinya kamu itu sibilisis yang lebih iblis daripada iblis. Iblis tidak pernah mengkudeta Tuhan dengan mengajak Adam menggantikan kedudukannya, kecuali Masaha. Masaha menginginkan Tuhan itu wajahnya, wujudnya sama seperti Adam. Samalah derita kalian ini. Yang satu anak Maria, dianggap anak Maria ini adalah pencipta langit dan bumi. Yang satu lagi dompala, Adam dikira mirip sama Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan punya anus, Tuhan punya kelamin dua ganda. Ini penyakitnya anak murid-muridnya Paulus ya kayak gini. Makanya kalian itu diusir ke neraka. Kenapa? Kalian tidak menggunakan akal sehat. Ketika Anda cinta buta kepada Yesus, lantas kemudian Yesus yang hanya manusia, saking cintanya Anda sampai Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhannya orang Yahudi, pencipta langit dan bumi. Itulah dompalak kardobanya Anda. Itulah dongotsnya Anda. Sedongots-dongotnya Anda jauh lebih dongots kepas daripada Anda. Sekambing-kambingnya kambing tidak pernah menganggap Yesus itu adalah pencipta. Semonyet-monyetnya monyet tidak pernah menganggap Yesus itu sebagai pencipta. Ayo, sedangkan Anda punya otak botak lagi. Tapi Anda menganggap bahwasanya Yesus anak Maria tak berdaya itu adalah Tuhan pencipta. Gimana ceritanya?
Yesus 33 tahun siang malam dia sibuk beribadah kepada Tuhan pencipta. Malah kau lantik jadi Tuhan. Kenapa? Karena yang mempengaruhimu itu adalah si iblis sisis. Iblis berhasil, sama seperti iblis berhasil menjatuhkan Adam. Beginilah iblis sekarang menjatuhkan ente. Yang bukan Tuhan kau anggap Tuhan, Tuhan kau pensiunkan. Pencipta langit dan bumi itu sudah jelas-jelas Yesus berkata, kamu tidak bisa melihat dan suaranya tidak bisa kau dengar, kata Yesus. Kalau Anda menganggap bahwa Kristus yang kamu tuhankan itu adalah Tuhannya Bani Israel, boleh saja, tapi jangan Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Romawi. Itu baru tepat. Dalilnya mana? Inilah kurang literasi. Dalilnya ada, saudara. Dalilnya ada. Saya bantu. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tuh. Theos datang ke atas muka bumi ini, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa hamba dan menjadi seorang manusia dan taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Itu Theos, Tuhannya Roma. Cocok memang. Kau Tuhannya Roma jadi manusia boleh. Tapi kalau Tuhannya Yahudi tidak bisa. Kamu menabrak banyak hal, termasuk nabrak ajaran Yesus. Bapa yang mengutus aku, kamu tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengarkan suaranya. Kau tabrak ajaran Yesus itu. Di dalam Yohanes 7 nomor 28-29, kamu memang mengenal aku, tetapi kau tidak mengenal Bapa yang mengutus aku. Kau tabrak itu semua. Kau gabungkan dengan ajaran Paulus. Tapi kalau saudara mengatakan Theos pencipta langit dan bumi yang nusul menjadi Yesus, itu baru betul konsep ajaran politeisme milik Roma Yunani, bukan ajaran Yesus itu. Lagian memang kalian kan penganut Theos, bukan penganut Elohim kalian itu. Jadi Theos mengosongkan diri, tidak mempertahankan keteosannya. Jelas ya Tuhan kami ada. Jelas Bang Juma ya. Beda ya sama Tuhan Bang Juma ya. Sembahan kalian beda. Itu Theos. Makanya kan ku bilang gak usah kita berdebat terlalu jauh karena Tuhan kita beda, benar nggak? Ya memang beda Tuhan kita. Tuhanmu itu manusia. Bahkan makhluk roh Tuhan kamu itu. Bahkan kalau Yesus, kita ikuti nih ajaran Yesus, Tuhannya Kristen itu iblis, kata Yesus. Di dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44, orang yang ingin kematian terjadi terhadap Yesus itu adalah anak-anak iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana tertulis? Yohanes 8 37 sampai nomor 44. Yang menginginkan kematian terhadap Yesus Mesias ini hanya anak-anak setan. Paham? Bukan kata saya, itu kata Yesus. Jadi Kristen itu menurut Yesus anak-anak etan, anak-anak sibilisisis. Eloi, Eloi, laba sabatani Allah, mengapa kau tinggalkan aku? Nah, itu si iblis tuh. Kuserahkan rohku. Si iblis tuh yang teriak tuh. Itu bukan Yesus tuh yang teriak, Eli, Eli, kenapa lama sekali? Itu bukan Yesus. Kok jadi ke sana? Eli, Eli, lama sabaktani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bukan Yesus. Oh, Tuhan kok meninggalkan Tuhan? Bukan. Yesus tidak pernah sekalipun memanggil Tuhannya dengan panggilan Eli. Keilahiannya di sorga, itu kedagingannya disalib, Bang Juma. Temija. Jadi yang takut kepada malaikat siapa? Siapa yang takut kepada malaikat? Siapa yang takut sama malaikat? Yesus Tuhan. Nah, kenapa dia takut kemudian? Lukas 22 nomor 44 kalau nggak salah. Coba Anda baca kitab saudara. Bacakan Bang Juma supaya 1600 ini cerdas gitu loh. Ayo teman-teman, siapa yang ingat datanya tuh? Lukas 22 nomor 44 ya. Kalau nggak salah. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah.
Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Kata Yesus kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangun, weh, bangun sambalu, bangun. Dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Ia sangat ketakutan. Kenapa dia bisa takut? Itu kan kedagingannya itu. Nah, sekarang bisa nggak daging takut tanpa roh? Apa? Bisa nggak daging itu takut tanpa roh? Bisa. Oh, jadi kamu pernah mendengarkan berita telah terjadi kebakaran di sekitar Danau Toba. 3 mayat melarikan diri karena takut terbakar. Hah? Telah ditemukan beberapa mayat melarikan diri dari ruang mayat di rumah sakit jiwa. Jangan kita samakan. Loh, kan mayat katamu mayat bisa takut. Jadi ketika ada mayat dibaringkan, yang masuk juga mayat mantan preman, mayatnya yang bukan preman ini lari, kabur, ada preman. Kan kau katakan bahwa yang takut jasadnya. Mayat sabar takut sama mayat preman ada tatonya, waduh, kabur ah. Beda Bang Hendy. Makanya kan ku bilang dari Tuhan kita aja udah beda sebenarnya. Jadi Yesus takut itu apanya? Kedagingannya. Lah, bukan rohnya yang takut. Ya ngapain? Roh itu kan Roh Kudus rohnya. Lah, terus kenapa jasad itu bisa takut kalau dia tidak ada roh di dalamnya? Ya sama seperti kita, dia kan dari rahimnya Bunda Maria, seperti kita. Rohnya Yesus ini yang ada dalam tubuhnya ini, roh siapa? Roh Kudus. Nah, bisa tidak jasadnya Yesus tanpa Roh Kudus di dalam dirinya merasa takut? Bisa nggak? Bisa. Hah? Bisa. Jadi jasad seorang yang sudah ditinggal rohnya itu bisa merasakan takut? Bisa lah. Pernah kamu lihat mayat lari dari kubur? Beda, nggak bisa disamakan itu. Loh, lucu Anda ini. Mayat manusia biasa tidak takut kepada setan. Tuhanmu mayatnya takut kepada malaikat. Gimana ini? Kok lebih tinggi derajatnya mayat manusia biasa daripada mayat Tuhan? Yesus itu merasakan takut karena adanya roh di dalam dirinya. Respon roh itulah terhadap malaikat ini membias kepada dagingnya ketakutan. Terlihatlah titik-titik darah seperti keringat, titik darah. Oke, dia rasa takutnya ada. Bisa aja dia kabur Yesus itu, tapi karena sudah kehendak Bapa. Begini saudara, ketika kemudian ada orang takut, misalnya ya, ada orang berjalan, tiba-tiba dia melihat setan, orang itu ketakutan, berteriaklah dia, tolong. Itu kalau masih ada rohnya di dalam. Begitu dia baru mengatakan rohnya keluar, masih nyambung nggak dia teriak long? Atau cuma saja? Nggak nyambung lah, karena kan rohnya udah nggak ada lagi dalam. Berarti yang menyebabkan takut roh yang ada pada diri orang tersebut. Contoh, ketika ada orang dikejar anjing, takut digigit anjing, maka dia lari sekencang-kencangnya. Begitu dalam keadaan berlari sekencangnya, rohnya keluar, masih lari nggak dia? Padahal anjing sudah semakin dekat. Berhentilah. Meskipun anjing sudah sangat dekat padanya. Meskipun biarpun sekalipun. Berarti jasad ini tidak merasakan takut tanpa roh di dalam dirinya. Itulah yang dialami Tuhanmu. Jadi Roh Kudus ketakutan sama malaikat. Beda. Ini kok beda? Kok beda? Beda lah. Kok beda? Bedanya di mana? Yesus itu kan dari firman. Lah, jadi kalau dari firman tubuhnya manusia itu bisa takut tanpa roh. Sebenarnya keilahiannya kan di surga. Lah, kok gimana? Yang mana yang benar ini? Berarti Yesus 100% bukan Tuhan dong.
Tuhan lah. Loh, katanya di surga ilahinya. Mana yang betul? Ya iya, nggak meninggalkannya, makanya dia berdoa. Kalau dia tidak Eloi, meninggalkannya Eloi, berarti yang takut kepada malaikat itu keilahiannya. Ada Tuhan takut sama malaikat. Beda kan? Beda lah. Ini Nggak agamamu. masuk akal. Makanya gini. Nggak masuk akal. Sama Tuhan nggak boleh main akal-akalan. Oh, jadi yang kamu lakukan barusan ini apa? Makanya kan kita gini loh, Bang. Justru saudara Kepas harusnya ngomong gini. Kalau berbicara Tuhan dalam Kristen tidak boleh pakai akal, harus akal-akalan. Harusnya kau ngomong kayak gitu. Bukan, gini loh Bang Juma, jangan tutup-tutupi kebenaran itu. Contoh, seperti Bani Israel diturunkan makanan dari langit. Nah, kalau secara logika, bicara akal, kok bisa sih dari langit turun makanan tanpa itu kan diproses? Tuhan yang mau kok. Apa yang tidak bisa Ya kalau udah. Tuhan mau? Nah, itu kan apa yang nggak bisa. Nah, sekarang, kan jawab Bang Juma sekarang sendiri. siapa yang mau Yesus itu takut? Kenapa? Siapa yang mau agar Yesus takut? Itu kan kedagingannya, Iya. bukan kemauan Yesus. Manras enak baik. Maksud lo Yesus lagi bersandiwara? Bukan, dia sudah berserah. Jadi dia mau tak mau harus kehendak Bapa. Oh, jadi dia bukan Bapak. Beda lagi nih. Bagaimana nih Yesus Dia ini? Bapa itu kayak kan keilahian. Dia Bapak itu sendiri. Loh, kenapa dia takut? Takutlah, karena kan dia merasakan sakit juga, makan, Iya. minum, makan ikan goreng. Hancur. Tuhan takut sama malaikat. Hancur deh, hancur. Hancur. Kamu kalau di Sulawesi Selatan ini, saya masakan kamu itu apa? Sagu. Satu drum, habis itu kubur kau di situ di sagu. Biar kau jadi kekubur. Beda Bang Juma, beda. Makanya saya bilang beda. Kan udah dibilang kan kalau kau mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan, kau dianggap bodoh. Oh memang betul. Karena memang Paulus sudah sadar ini ajaran yang kubuat ini kalau ada yang percaya pasti orang bodoh. Dia sudah tahu itu. Yang percaya kepada saya ini hanya orang bodoh. 1 Korintus 1 nomor 23 itu kata Paulus. Pasti orang bodoh aja yang percaya kepada ajaran saya ini. Makanya orang Yahudi itu orang cerdas-cerdas. Orang Arab itu orang cerdas-cerdas. Makanya tidak percaya kepada ajaran Paulus. Masa sih? Tapi kan minum kencing unta, gimana cerdasnya, dari mana? Apa gizinya? Itu perintah minum kencing onta hanya kepada oknum. Oknum itu bukan diajarkan kepada umat Islam itu. Bukan. Sama seperti ketika di dalam kitab saudara diperintahkan mengambil kemudian tai kering. Bakarlah roti itu di atas tai kering. Itu bukan diperintahkan untuk seluruh umat Yahudi, enggak. Sama oknum pada saat itu kejadian itu. Kan ketika Yesus berkata dengan muridnya, inilah dagingku, makanlah, inilah darahku, minumlah. Artinya itu kan bukan untuk oknum, tapi kan untuk semua kami, peringatan. Bukan, gitu, yang saya bilang ini yang disuruh bakar roti di atas tai kering, tai manusia kering, gitu loh. Itu kan dibilang minumlah kencing unta ini, kau akan sembuh. Kan artinya kan itu kan untuk umat. Aneh-aneh aja orang ini. Bukan untuk umat itu. Ada orang datang merantau, kemudian beliau sakit, datang ke Nabi Muhammad. Bagaimana aku mau sakit, aku mau sembuh gimana caranya? Kau pergi ke sana, kau ambil kencing ontanya campur dengan susu minum, kau akan sembuh. Iya sembuh orang itu, benar-benar sembuh. Sekarang kalau dibandingkan Yesus, apa ajarannya? Minum racun. Coba kau minum racun. Matilah. Mati. Padahal Yesus mengatakan kau tidak akan mati. Faktanya mati. Kalau Nabi Muhammad mengajarkan minum pada orang tersebut, betul-betul dia minum. Mati. Itu perumpamaan tentang kepercayaan. Kalau giliran kayak gitu perumpamaan, nggak sia-sia. Gitu loh. Sedikit-sedikit perumpamaan.
Itu iman, itu tentang iman itu Bang Juma. Iya. Tai sapi kau keringkan, kau bentuk, lalu kau kasih topi, lalu kau bilang ini Tuhanmu, itu pun bisa. Kalau kau cuma modal